Tes 1, tes 1, 2. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Latifah Az-Zahra 7A hadir ya. Latifah 7A-nya diajak-ajak atau yang lainnya. Dibagikan live-nya ke 7A biar bisa gabung. Siti Lailatul 10.6 sudah bergabung. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan limpahan rahmat dan nikmatnya sampai malam hari ini. Nikmat yang paling utama adalah hidayah iman, hidayah Islam, nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat beraktivitas. Hadir ya, Siti Wana sudah hadir, alhamdulillah. Andini hadir 10.10. Yasmin 10.7, Alifa, Siti Rofiko, Kofiat hadir, KM 10.8, alhamdulillah. Ayo anak buahnya di halo-halo. Sekar hadir ya, selalu always. Lakhel 7A, Zulfa 10.2, Puspa juga hadir. Tidak pernah never. Hanif hadir. Aulia 10.1, Angel 7A, Yowan 10.3 hadir, Nabil 10.10, Siti Medina, Sariawan. Obatnya madu ya, yang Sariawan itu perih tapi nanti cepat sembuh. Ahmad Dimyati, Adib 7A, Nur Asia 10.4, Widya 10.8. Yang sakit sariawan di bibir, di lidah, obatnya madu, itu paling cepat sembuh. Ahmad hadir, Ahmad Renal, Hasbi 10.1, Seliana, Adib 7A, Zahra 10.8, Arman, Aldrian hadir, Despin, Tiara, Falikal Cindy 10.9, Wigar, Zahra, Widya, Cindy, Rashad, Aldino, Derisa hadir 10.7,
Derisa ya hadir. Zirli hadir. Zirli. Anissa hadir. Vanessa hadir. Alifa. Anissa. Khansa hadir. Dika hadir. Kaizen 107. Nalia. Adib 7A. Adib di itu yang teman-temannya, ayo kita ngaji malam ini. Safa hadir 11. Tetangga nih Safa sudah hadir. Siapa Samuan itu? Syarifah hadir. Nafisa hadir. Davina 106. Azam 105. Naila 102. Anak Agung KM 104. Marshanda. Fani hadir. Fani. Marshanda hadir. Farhan 109. Fidel. Kalista 108. Kalista. Ya. Ya. Siapa? Alhamdulillah. Yo, rencana Hilmi di desa Pak, pada ada jam surat. Oh, kanggo KB Ini nuhun Pak. salah. Ini masih di desa. Oh. Bisnis ini Pak. Oh. Nuhun punten banyak. Oh, mangga itu Masih rapat ilmu nama di desa Pak. Oh gitu. Baca dulu ini teh. Baca. Oh, gitu. Mohon mangga. Atur nuhun. Mobil banyak. Oh, mangga atur nuhun tuh. Punten Oh, Pak. sampai mangga. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Pak. Ya, mangga. Hafizah hadir. Hafizah Widya. Gendis hadir. Mayesa hadir ya. Mayesa hadir. Sama siapa tadi Mas itu? Irwan 16 hadir. Hilwa hadir. Mia 7 hadir. Gendis 15. Ahnab 15. Jaskia 15. Jaskia Khansa 11. Sudah hadir. Fikrar 24. Nafisa Cika 7C hadir. Ratu 10. Irwan. Jasmine 15. Ifat 18. Rahma. Maesa, Anissa Nur, Alvina. Ini apa? Nonton bareng apa ini? Lagi kerkom apa itu? Kerja kelompok apa itu? Ngumpul gitu. Naswa 10-2 sudah hadir. Nafisa, Irwan 10-6. Naswa 10-2. Sekarang pukul 20:04. Widya hadir. Denis hadir. Siapa LM tadi? LM itu siapa? LM.
Eh, LM, aku cinta mengaji. Ya, alhamdulillah. Baik, baik.
Maaf ada gangguan ini. Listriknya habis pulsa. Baru isi pulsa dulu. Menghilang sebentar. Aduh. Tes 1. Saya lagi mohon maaf tadi beberapa menit ada gangguan teknis. Baru isi pulsa. Baik, sebelum kita melakukan kajian malam hari ini, beberapa menit kita mulai untuk dialog terlebih dahulu. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Mangga silakan. Hukumnya mengghosting. Apa ghosting itu apa? Ghosting? Dengar ya? Apa ghosting itu? COVID? Apa? Ghosting itu apa ghosting? Ghosting itu apa ya ghost? Maka silakan 10 menit atau 15 menit sebelum penyajian materi malam hari ini. Kalau ada yang mau disampaikan, boleh. Kita ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan ya. Kuat? Standby 30 menit ke depan? Kuat? Ngobrol? Ya silakan. Yang sudah bergabung boleh menyampaikan terlebih dahulu pertanyaan. Ya kita buka forum diskusi dulu. Kisaran 10 atau 15 menit. Zulfa Nurmala. Gimana Zulfa? Indonesia sudah hadir ya. Baik, kalau memang belum ada yang mau disampaikan, kita akan coba sampaikan dulu materi kajian malam hari ini. Kita ingin memperdalam, memperkuat materi yang disajikan minggu ini. Kita masih membahas tentang apa materi utama itu fastabiqul khairat ya. Dan nanti insya Allah besok malam kita akan membahas materi kedua ya. Jadi untuk malam besok saya minta seluruh siswa untuk hadir ya, menyimak kajian besok karena kita akan menyajikan materi bahasan kedua ya. Kalau di sekolah kadang-kadang selalu ada gangguan ya, gangguan teknis dan waktu yang sangat terbatas. Seharusnya 40 menit, kadang-kadang cuma tersisa 30 menit. Jadi materi tidak selesai, tidak tuntas untuk dibahas. Maka insya Allah besok kita akan masuk materi kedua dengan tema tentang etos kerja Islami. Tapi malam hari ini kita masih memperdalam, memperkuat materi pertama tentang fastabiqul khairat. Ya berharap ini dapat memperkuat kajian di sekolah. Oke, nanti untuk
siswa MTS juga ini menjadi satu bahan pengetahuan untuk Anda semua. Karena materi ini juga bersifat umum ya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48 yang diawali dengan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad ya. Jadi perintah fastabiqul khairat ya, atau berlomba-lomba, berkompetisi dalam satu kebaikan, itu ayatnya diawali dengan kalimat Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya fungsi ya, yang punya fungsi Al-Quran ini adalah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Di Quran itu diturunkan membawa kebenaran yang bersifat universal, menyeluruh, ya, komprehensif, menyeluruh dan berlaku bagi seluruh umat manusia era kini, membawa kebenaran, ajarannya berlaku bagi seluruh umat manusia dan seluruh bangsa, ya, kebenaran akidahnya, kebenaran syariahnya maupun kebenaran tentang nilai-nilai akhlak, juga kebenaran sejarahnya dan lain sebagainya. Dan itu semua kebenaran itu bersifat mutlak ya. Itu paling awal ayat ini membahas tentang Al-Quran itu diturunkan membawa kebenaran yang punya fungsi adalah untuk membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya ya, yaitu ada 3 kitab yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Dan juga sekaligus di samping membenarkan, menyempurnakan, sekaligus sebagai muhaiminan, menjaga kebenaran kitab-kitab itu. Jadi Al-Quran itu menjaga kebenaran kitab-kitab itu. Karena pada prinsipnya konsep-konsep tauhid yang termuat di dalam kitab itu konsepnya sama. Ya, jadi kalau kita buka, kita gali isi daripada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan juga termasuk kitab Al-Quran, punya konsep yang sama terkait aspek akidah. Yaitu apa? Adalah mentauhidkan Allah. Jadi bahwa manusia itu harus mengimani, mengakui tentang eksistensi Allah ya, yang Maha Esa. Allah itu zat yang ahad ya, esa, satu. Qul huwallahu ahad. Itulah persamaan konsep tauhid di dalam semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Juga termasuk dalam suhuf ya, yang diberikan kepada para nabi-nabi yang lainnya, itu ada suhuf namanya. Konsepnya sama juga, berisikan ajaran tauhid, yaitu agar manusia itu mengimani Allah ya, la ilaha illallah,
Itu satu yang paling mendasar. Semua diajarkan di dalam kitab itu. Dan kemudian karena Quran itu adalah mengandung kebenaran yang mutlak, ya, maka kata Allah, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumlah, putuskanlah segala sesuatu kasus, ya, suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia itu dengan apa? Bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, yaitu dengan Al-Quran. Jadi yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai alat menghukum, sumber di dalam menetapkan suatu hukum atau keputusan terkait suatu perbuatan. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan masyarakat, maka kata Allah, putuskan hukumnya dengan hukum Al-Quran. Wala tatabi' ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa, keinginan nafsu kita. Putuskan setiap kasus dengan Al-Quran dan jangan mengikuti, jangan menuruti hawa nafsu kita. Kenapa? Nafsu manusia itu, kata Allah, inna nafsa amaratum bisu. Nafsu itu menyuruh kepada keburukan, ya. Nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Makanya jangan sekali-kali memutuskan suatu perkara, suatu masalah, suatu kasus atau suatu kejadian dalam masyarakat menggunakan hawa nafsu kita. Jangan, tapi gunakan hukum Al-Quran. Pasti hasilnya akan adil. Akan adil. Akan benar. Kenapa? Karena Al-Quran adalah hukum yang bersumber dari Allah. Allah itu zat yang maha benar. Kalau manusia, dua kemungkinan, bisa benar dan bisa salah. Kalaupun benar, itu bersifat nisbi, relatif, nisbi. Jadi kebenaran manusia itu bersifat nisbi. Hari ini dipandang benar, besok dipandang salah. Ya, itulah kebenaran manusia. Tidak mutlak, tapi nisbi. Artinya relatif. Suatu hari dipandang benar, hari yang lain dipandang salah. Itulah kebenaran manusia. Maka kata Allah, janganlah wala tatabi'u ahwa'ahum, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya, bisa dipahami. Jadi kasus-kasus yang ada pada hari ini, kasus kriminalitas, kasus pidana, perdata, atau demoralisasi, ya, itu kalau pengen adil hasil keputusannya, maka gunakanlah hukum Al-Quran, bukan dengan mengikuti akal manusia atau hawa nafsu. Manusia pasti tidak akan dihasilkan keputusan yang benar. Tidak mungkin adil manusia itu, tidak mungkin adil, ya. Maka fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumlah, putuskanlah perkara data mereka dengan apa yang Allah turunkan. Karena Allah tahu persis apa hukuman yang tepat untuk kasus itu. Terus berikutnya kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin, dan bagi setiap umat, ja'alna, kami jadikan, minkum, di antara mereka, syir'atan wa minhajan. Apa syir'at itu? Syir'at itu apa? Adalah hukum, aturan.
Ya, setiap umat maka Allah jadikan syariat hukum wa minhajan dan jalan yang terang. Dalam konsep akidah itu sama. Dalam konsep akidah ketuhanan itu sama, mengajarkan tentang manusia itu harus mengimani Allah. Tetapi pada tataran syariat, hukum, aturan tentang cara beribadah ada banyak perbedaan. Ada perbedaan di antara umat itu. Ya, disesuaikan dengan sikon. Apa sikon? Situasi dan kondisi umat zaman itu. Misalkan syariat puasa itu Rasul yang lain beda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Contohnya Nabi Daud alaihissalam, puasanya selang-seling, selang-sehari, selang-seling sehari gitu kan. Kalau umat Nabi Muhammad itu setahun, sebulan dalam setahun. Ramadan itu sebulan dalam setahun, sama-sama puasa tapi caranya ada perbedaan. Termasuk sholat, semua nabi itu diperintahkan untuk sholat. Ya, semua nabi dan rasul itu diperintahkan untuk sholat, tetapi tata caranya berbeda. Rasul yang satu dengan rasul yang lainnya berbeda. Ya, jadi syariat sholat Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu berbeda syariatnya. Kalau Nabi Muhammad syariatnya gimana? Sholatnya 5 waktu. Ada waktu pagi subuh, sobaha itu pagi subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, dengan cara-cara seperti itu. Itulah syariat. Ya, syariat itu adalah hukum, tata aturan. Ya, jadi ada perbedaan di dalam menyangkut hukum itu. Itulah kata Allah dalam Quran. Jadi setiap umat itu kami jadikan syir'atan wa minhaja, dijadikan aturan, hukum dan jalan yang terang. Ya, dan cara-cara di dalam mengaplikasikan hukum itu ada perbedaan. Kemudian walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Dan sekiranya Allah itu menghendaki, walau sya'allah, dan sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, maka pastilah kami jadikan kamu satu umat saja. Ya, jadi kami jadikan satu umat saja dengan konsep yang sama, syariat yang sama. Ya, tetapi Allah tidak melakukan seperti itu. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum. Ya, adalah agar Allah menghendaki untuk menguji kamu tentang apa yang Allah kurniakan kepadamu. Jadi Allah tidak menghendaki satu umat saja, nanti banyak umat, ya, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad. Dan juga agama pun hari ini banyak aneka ragam agama. Ya, gitu. Untuk apa itu? Adalah untuk menguji kamu, ya, menguji kamu tentang apa yang Allah karuniakan kepadamu, menguji kecerdasan, ya, menguji kekuatan fisiknya, daya pikirnya, daya pemahamannya, gitu kan. Juga termasuk anugerah harta yang melimpah itu akan diuji oleh Allah, gitu. Maka dari itu kata Allah, fastabiqul khairat, maka
berlomba-lombalah kalian di dalam melakukan kebaikan. Jadi setelah Allah memaparkan banyak umat di bumi ini, banyak agama di bumi ini, banyak suku bangsa di bumi ini, agar apa itu? Terjadi kompetisi, terjadi perlombaan di antara manusia, agar bagaimana? Agar berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Maka dari itu marilah kita hidup ini selalu berupaya keras ya, agar kita terus diisi dengan melakukan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar kita manusia istiqomah dalam melakukan satu kebaikan? Bagaimana caranya agar kita bisa berkompetisi dalam berbuat kebaikan itu? Dalam kamus atau rumus kompetisi, kalau ingin menang dalam sebuah perlombaan, apa syaratnya? Harus punya power. Apa itu? Punya kekuatan. Harus kuat. Ya, jadi kalau kita pengen menang dalam sebuah kompetisi, sebuah perlombaan, menjadi sosok yang terbaik dalam hidup ini, dibutuhkan kekuatan. Apa itu? Satu, kuwatul akidah. Kekuatan akidah, keyakinan. Kedua, kuwatul ibadah. Kuwatul ibadah, kekuatan ibadah. Harus kuat ibadahnya. Ketiga, kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Harus luas ilmunya. Yang keempat, kuwatul mal, kekuatan harta. Harus kuat hartanya, harus banyak hartanya. Dengan harta yang banyak kita bisa beribadah secara maksimal. Yang kelima, kuwatul jasadiyah, kekuatan fisik. Fisik yang kuat, harus kuat. Kalau kita pengen menang dalam beribadah, punya kekuatan fisik. Bagaimana ibadah haji itu fisiknya harus kuat. Yang keenam apa? Kuwatul akhlak, kekuatan akhlak. Suatu negara, suatu bangsa, ketika dia berkompetisi, akan bersaing, itu akan kuat dan maju kalau dia punya kekuatan akhlak, kekuatan moral. Dan negara akan hancur kalau akhlaknya rusak. Ya, jadi kalau negara ini pengen maju hebat, maka para pemimpinnya, aparat pemerintahnya, para pejabatnya, kemudian rakyatnya itu harus punya kuwatul akhlak. Moral yang hebat, yang kuat. Kalau akhlaknya rusak, kemaksiatan akan merajalela, kemunkaran, kezoliman itu akan menghancurkan suatu bangsa. Itulah yang pertama, dibutuhkan kekuatan untuk berkompetisi itu. Tanpa kekuatan, ya kita akan kalah. Yang kedua, kalau pengen menang dalam sebuah perlombaan, banyak berlatih. Banyak berlatih. Latihan terus. Ya, kalau orang bertanding tanpa latihan, langsung bertanding saja, ya pasti kalah. Makanya untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini harus melakukan kegiatan yang rutin terus dilakukan berkali-kali. Namanya kontinuitas. Itu namanya konsisten dalam beragama itu kontinuitas. Jadi kita harus rutin terus melakukan satu kebaikan, jangan berhenti.
kapanpun, dimanapun. Maka kalau orang sudah rutin berbuat kebaikan, ketika ada peluang berbuat baik, itu tidak akan kaget lagi. Dia akan jadi pemenang pasti, ya gitu. Ya, jadi itu dua hal yang harus kita miliki. Kalau pengen berlomba dalam kebaikan, harus punya kekuatan yang 6 itu. Bisa diulang? Kuwatul akidah, kuwatul ibadah, kuwatul ilmi, kuwatul mal, ya, kuwatul jasadiyah, dan kuwatul akhlak. Itu akan bisa memenangkan perlombaan itu. Itu hal yang paling mendasar. Dan kemudian agar kita istiqomah. Ya, sekali lagi. Jadi sebelum menjawab soal dulu ya, ntar deh. Insya Allah nanti untuk itu. Sekali lagi, kita selesaikan dulu, nanti baru menjawab pertanyaan, insya Allah ya akan kita jawab. Yang kedua, kalau kita pengen istiqomah dalam melakukan satu kebaikan, maka yang pertama adalah kita harus mengerti, memahami memahami kebaikan itu. Artinya apa? Mengkaji dasar ilmunya dulu. Dengan cara bagaimana? Ya belajar. Kalau kita pengen mengkaji agama, memahami satu kebaikan, ya kita harus berkumpul dengan para ulama, mengkaji secara mendalam terkait kebaikan itu. Jadi semua ibadah itu, kebaikan itu harus dengan dasar ilmu. Dari mana caranya ya? Kita harus mengkaji bersama ulama dengan kajian yang benar dan lurus, yang merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu satu. Jadi kaji dulu ketentuannya, fadilahnya, ya. Tanpa itu khawatir ada kesalahan dalam melakukan kebaikan itu. Yang kedua, setelah memahami, kita harus mencintai kebaikan itu. Berangkat dari pemahaman tentang keutamaan suatu kebaikan, kita ada rasa suka untuk melakukannya. Ada cinta melakukannya tanpa ada keterpaksaan. Kalau orang sudah cinta dengan sesuatu, maka akan muncul sebuah energi yang kuat. Ada rela berkorban demi melakukan perbuatan itu. Itulah kekuatan cinta dalam beramal. Tanpa mengenal lelah, ngantuk, capek, itu akan diabaikan. Kenapa? Kita cinta dengan kebaikan itu. Itu yang kedua. Pertama adalah memahami, mengerti kebaikan itu dengan dasar ilmu yang benar. Kedua, mencintai kebaikan itu. Ada rasa suka yang tumbuh dalam jiwa kita. Yang ketiga, kita harus konsekuen, jujur atau sportif. Apa itu? Kita taat pada sebuah aturan, jujur melakukan kebaikan itu, ya, tidak melakukan kesalahan, pelanggaran dengan secara sadar, begitu. Yang keempat, kerjakan kebaikan dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Kalau udah karena Allah, maka semuanya akan berjalan, melakukan dengan suka hati yang dada yang lebar. Karena Allah itu akan membuat ringan apa yang kita kerjakan itu. Ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, salatku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Itulah yang membuat kita istiqomah dalam bentuk kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah ada memahami dampak perbuatan itu. Ada yang namanya pahala dan dosa.
Setiap perbuatan itu mengandung dua kemungkinan. Kalau itu kebaikan, kita lakukan, itu dapat mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau itu keburukan, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah. Maka orang-orang yang paham tentang suatu kebaikan, maka dengan kebaikan yang kita kerjakan, berhala pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak melakukan, maka semakin banyak pahala gitu. Yang terakhir, yang keenam adalah agar kita istiqomah dalam kebaikan, kita harus pandai-pandai memilih lingkungan yang baik. Ya, memilih teman yang baik. Lingkungan pekerjaan yang baik. Memilih kampung dengan suasana yang kondusif. Memilih keluarga yang baik. Kenapa? Karena lingkungan dapat membentuk sikap seseorang. Lingkungan yang baik dengan sistem yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik. Ya, makanya pandai-pandailah dalam memilih teman. Itu akan pengaruhi sikap kita. Teman yang baik, satu orang nggak cukup. Kalau untuk teman yang buruk, satu pun terlalu banyak, maka hindari lingkungan-lingkungan yang buruk. Itulah yang membuat kita akan istiqomah. Dan kemudian yang terakhir, orang-orang yang istiqomah melakukan satu kebaikan, menyangkut ibadah kepada Allah, menyangkut muamalah dengan manusia, maka insya Allah dia akan terjalin hubungan baik dengan Allah. Ya, jadi sekali lagi bahwa kalau kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang menyangkut ibadah, hubungan langsung dengan Allah, ataupun muamalah, hubungan dengan manusia, maka dengan istiqomah beribadah kepada Allah akan terjalin hubungan yang baik dengan Allah. Ada kedekatan dengan Allah, ada ketaatan dengan Allah, ada ketakwaan kepada Allah. Kalau udah dekat dengan Allah, maka yakinlah setiap ada kebutuhan menyangkut diri kita, jiwa kita, saudara kita, maka Allah akan menolong kita. In tansurullah yang surkum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong kita. Hikmahnya apa? Pertama adalah terjalin hubungan yang baik dengan Allah. Yang kedua, berhubungan baik dengan manusia, maka akan terjadi hubungan baik dengan manusia. Ya, dengan hablu minanas yang baik, kita selalu menolong orang, membantu orang, memperhatikan orang, berbuat baik kepada manusia yang lain, maka ada hubungan yang baik dengan manusia. Nah, ketika kita ada masalah, kebutuhan, maka orang pun akan menolong kita. Rumusnya apa? Orang yang suka menolong pasti akan ditolong. Orang yang suka memberi pasti akan diberi. Itu rumus. Ya. Sekali lagi, jadi orang yang suka menolong orang itu pasti akan ditolong orang. Tanpa diminta orang menolong kita. Karena kita suka menolong dia gitu. Kita suka memberi orang lain, maka orang pun akan memberi kepada kita. Coba silakan dipraktekkan. Itu terjadi seperti itu, ya, gitu. Jadi orang yang suka menolong pasti ditolong oleh Allah juga oleh manusia gitu. Terus yang ketiga, orang-orang yang istiqomah dimanapun, kapanpun selalu berbuat baik dalam hidupnya. Tidak pernah terpikir dalam jiwanya untuk melakukan keburukan. Kenapa? Dalam surah Al-Isra ayat 7 Allah katakan, in ahsangtum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Bisa dipahami ya? Jika engkau berbuat baik, maka semuanya engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. In ahsangtum,
ahsantum li anfusikum. Jadi kalau engkau berbuat baik, sesungguhnya engkau berbaik kepada dirimu sendiri. Wa in asatum, dan jika engkau berbuat buruk, maka itu pun untuk dirinya sendiri. Jadi berbuat baik untuk diri kita, berbuat buruk pun untuk diri kita. Maka Allah menyuruh kita agar kita terus melakukan kebaikan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mulk, ya, pernah saya berulang kali saya bacakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup adalah untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi hidup itu adalah untuk beramal yang baik, untuk berbuat yang baik, bukan untuk berbuat yang buruk. Allah akan menilai perbuatan kita. Baik buruk itu ada balasannya. Kebaikan dibalas dengan kenikmatan, keburukan dibalas dengan siksaan. Mau pilih yang mana? Kita milih mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka dari itu mari kita berbuat baik. Kemudian ayat berikutnya adalah ilallah marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah manusia akan dikembalikan semuanya. Ya, setelah bicara tentang fastabiqul khairat, ayat ini kata Allah, ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Maka hidup ini harus berhati-hati. Kita berupaya melakukan kebaikan, terus kebaikan, dan perkecil keburukan kita. Karena tadi bahwa semua yang kita kerjakan, baik maupun buruk, itu ada balasannya, ya gitu. Jadi semua manusia hari ini di muka bumi ini yang kurang lebih ada 8 miliar lebih, semua akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah terkait perbuatannya ketika hidup di dunia. Maka hari ini dunia tempat berbuat baik. Dunia tempat menanam kebaikan. Nanam kebaikan, panennya kebaikan. Nanam keburukan, panennya adalah keburukan. Nah, kita ingin panen yang baik. Terakhir, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka nanti ketika di akhirat Allah memberitahukan kepada kamu tentang apa yang kamu perselisihkan. Dunia tempat terjadinya konflik, perbedaan pendapat di antara manusia. Maka nanti hari akhir Allah akan mengadili perbedaan itu. Mana yang benar, mana yang salah. Nanti Allah yang menentukan semua itu, bukan manusia. Ya, maka dari itu kita lakukan dalam hidup ini agar kita terus melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak ada kontrak, tidak ada perpecahan, tidak ada perdebatan yang yang prinsip. Karena nanti Allah akan mengadili, memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Itulah hari kiamat. Hari akhir adalah tempat untuk menyelesaikan semua masalah. Dunia tidak selesai. Pengadilan, hakim tidak memutuskan masalah, tidak bisa menyelesaikan. Ya, di pengadilan dunia ini, hakim yang sekalipun gelarnya udah panjang lebar, itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah manusia. Karena banyak kepentingan. Ada yang namanya konflik kepentingan. Ya, gitu. Maka dari itu, nanti hari kiamat Allah akan memutuskan mana yang benar, mana yang salah.
Hadir Karenina, udah nongol, alhamdulillah bisa hadir ya gitu. Itu barangkali kajian malam hari ini ya yang terkait dengan pendalaman pembahasan tentang materi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi intinya hidup ini adalah peluang bagi kita untuk melakukan kebaikan. Kalau semua berbuat baik, kayaknya dunia ini aman damai ya, gitu. Kalau semua berbuat baik, pejabat yang berbuat baik, rakyat yang berbuat baik, artis-artis berbuat baik, ahli seni berbuat baik, para hakim-hakim berbuat baik, polisinya berbuat baik, tentaranya berbuat baik, guru-guru berbuat baik, para siswa berbuat baik, karyawan berbuat baik, manajer berbuat, semuanya berbuat baik. Dunia ini kayaknya indah kayaknya ya, indah kayaknya itu. Hanya sayang tadi, tidak semua orang memahami kebaikan itu. Dan tidak semua orang ingin berbuat baik. Kadang-kadang ada orang yang ingin berbuat buruk. Itu kadang-kadang ada faktor hawa nafsu dalam diri kita. Tapi kita berupaya keras, ya. Dorongan berbuat buruk, tahan sekuat tenaga. Dorongan berbuat baik, ikuti sekuat tenaga itu. Kalau itu diikuti dengan baik, insya Allah kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam berbuat baik. Demikian barangkali kajian malam hari ini ya, 1 jam hampir 1 jam kurang ya, ada 40 menit. Berharap ada sedikit ada pertanyaan ini supaya selalu semangat bekerja di samping rasa syukur ya, yang paling mendasar ya, yang paling mendasar memang ada beberapa tingkat orang itu bekerja. Pertama, bekerja adalah sebuah perintah dari Allah. Jadi Quran menyuruh kita beramal, bekerja. Allah akan menilai pekerjaan kita. Jadi kita pikir semangat, lakukan pekerjaan karena melaksanakan perintah Allah. Seorang suami bekerja siang sampai malam dengan niatnya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, itu menjadi ladang pahala yang begitu panjang dan lebar. Asalkan tadi niatnya apa? Dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, jadi dengan memahami perintah terkait pekerjaan, dan tadi banyak ayat tentang itu menyuruh kita beramal dan kita bekerja, tapi dengan bekerja yang halal ya, dengan cara yang benar, maka itu menjadi ladang pahala bagi kita semua. Bapak bekerja siang malam itu pahala yang luar biasa. Ibu di rumah, istri juga bekerja di rumah dengan taat dengan perintah Allah, itu juga akan jadi sebuah ladang pahala bagi kita. Semua kalau dikerjakan semata karena Allah, melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, maka yakinlah itu sebuah ladang pahala, termasuk membangun keluarga yang dikatakan ibadah yang sangat panjang dalam hidup kita. Kalau dasarnya melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah karena Allah, itu menjadi ladang pahala bagi kita. Ladang pahala bagi kita. Maka dari itu marilah kita untuk menyemangati pekerjaan kita, niatkan bekerja karena taat kepada perintah Allah. Saya sebagai guru tiap hari berdakwah kepada anak-anak, mengajak anak untuk beribadah, berakhlak mulia karena perintah Allah. Perintah Allah. Insya Allah kalau kita semata karena Allah, itu menjadi ladang pahala bagi kita. Barangkali cukup ya. Jadi samping karena syukur, yang kedua adalah yang paling pokok, bekerja adalah karena melaksanakan perintah Allah. Tapi laksanakan dengan cara yang ikhlas, semata karena Allah. Ya demikian barangkali ya untuk jawaban pertanyaan tadi, dan insya Allah besok ketemu lagi. Insya Allah besok
kita akan membahas materi agama yang kedua. Mohon semuanya bisa hadir, menyimak dengan baik, sehingga materi-materi PAI yang di kelas tidak bisa disampaikan karena waktu yang sangat-sangat terbatas, barangkali itu cukup untuk memberikan wawasan yang luas terhadap materi itu. Ya, itu barangkali. Jadi insya Allah besok kita akan bertemu lagi, ya, bertemu lagi untuk terus tidak pernah berhenti untuk belajar Islam, ya, belajar agama dengan baik, karena agama itu adalah panduan hidup kita. Ya, sekali lagi kepada sekalian para siswa kelas 10, kelas 7 dari Miftahul Jannah. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk belajar agama, belajar Islam, karena Islam adalah panduan hidup kita, guide, ya, yang mengarahkan kita. Nah, sepanjang kita berpedoman kepada Al-Quran maupun Al-Hadis dalam hidup ini, insya Allah kita tidak akan terpeleset, tidak akan menyimpang dari sebuah kebenaran. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam hadis, Rasulullah katakan dalam satu hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lang tadilu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua perkara, jika engkau berpegang kepada keduanya, maka pastilah kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Kitab Allah Al-Quran, wa sunnat rasulih adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran adalah firman Allah, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad lewat Jibril, yang berisikan panduan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga hadis adalah segala perkataan, segala perbuatan, dan segala ketetapan Nabi. Jadi yang Nabi lakukan, yang Nabi katakan, itu menjadi dasar hukum kita. Dan suatu amal akan dipandang soleh dan diterima apabila tata caranya mengikuti cara-cara Rasulullah, menyangkut ibadah maupun muamalah. Ya, maka dari itu, marilah kita tidak pernah berhenti untuk terus belajar Islam. Ya, anak sekalian, para siswa, juga rekan sahabat, semampu kita, ya, semampu kita berupaya keras untuk terus belajar agama. Insya Allah, ya, Allah akan memberikan segala kemudahan kepada kita, ya, gitu. Demikian pertemuan malam ini ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada semuanya ya. Alhamdulillah kita selesai dan selamat beristirahat. Dan besok pagi kita akan ketemu lagi. Hatur nuhun ka sadayana.